Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal ujian mandirinya untuk TKA Saintek Fisika. Jadi di video kali ini akan ada 6 soal yang saya tampilkan. Jadi 6 soal tersebut mewakili topik gerak, kemudian bunyi, alat optik, kemudian fisika inti, teori kinetik gas, kemudian juga termodinamika. Jadi ada beberapa topik yang akan kita pilih. Nah, kita harapkan dengan adanya materi ini bisa membantu kamu untuk lolos di seleksi ujian mandiri. Kita mulai dari soal pertama tentang gerak. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per second dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung berapa? Kalau mengerjakan soal seperti ini mungkin lebih gampang kalau kita ilustrasikan. Jadi kita anggap ini permukaan tanah, ini ada sebuah gedung, dan ada sebuah batu dilempar vertikal ke atas dan akan sampai jatuh ke bawah. Nah, kita perhatikan bahwa di konsep soal ini adalah geraknya dilempar vertikal ke atas. Soal-soal ataupun rumus yang terkait dengan gerak vertikal ke atas ini pertama adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal dikurang gravitasi dikali waktu. Kemudian ketinggian sama dengan ini dianggap tinggi awal ditambah V0T ditambah dikurang setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH, di mana H itu adalah ketinggian yang diukur dari ini gedung sampai ke atasnya, dan H0 itu adalah dari permukaan tanah. Jadi kalau ditanya ketinggian maksimumnya itu berarti H max sama dengan H0 ditambah H. Nah, terkait dengan rumus ini, kalau keadaan khusus seperti misalnya soal ini, sebuah batu yang dilempar ke atas dan sampai ke tanah, kita bisa gunakan rumusnya yang ini. Langsung kita modifikasi menjadi H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Jadi H-nya itu adalah di permukaan tanah 0, H0-nya itu tinggi 80, berarti kalau 0 dikurang 80, maka ini menjadi minus 80. Sama dengan V0T, V0-nya 30 dikali T, dikurang setengah kali G-nya 10 dikali T kuadrat. Nah, kita sederhanakan dulu. Minus 80 sama dengan 30T dikurang 5T kuadrat. Kita pindahkan yang T kuadratnya ke sebelah kiri, jadi 5T kuadrat dikurang 30T dikurang 80 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 5. T kuadrat kurang 6T dikurang 16 sama dengan 0. Kita faktorkan. T dikurang 8, T ditambah 2, kita peroleh T-nya sama dengan 8 dan T-nya sama dengan negatif 2. Kita ambil jawabannya T sama dengan detik ke-8. Jadi jawabannya adalah option D. Kita lanjut ke soal kedua. Tingkat intensitas bunyi sebuah pesawat jet pada jarak 30 meter adalah 140 desibel. Maka berapa tingkat intensitas pada jarak 300 meter? Kita review dulu rumus-rumus yang terkait dengan intensitas, bahwa taraf intensitas itu sama dengan 10 dikali log I per I0, di mana I0 itu adalah ambang batas, yaitu 10 pangkat min 12. Kemudian kalau dibandingkan dengan jumlah, maka TI2 itu sama dengan TI1 ditambah 10 dikali log N. Kemudian kalau dibandingkan dengan jarak, TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Karena di soal ini yang dibandingkan adalah jarak, maka kita gunakan rumus yang ketiga. Jadi TI1-nya adalah yang 140 desibel, TI2 ditanyakan, maka TI2-nya sama dengan TI1 140 ditambah 10 dikali logaritma 30 dibagi 300 kuadrat. 30 bagi 300 itu sama dengan 1/10, jadi kita tukar aja jadi 1/10 kuadrat. Dan untuk logaritma seperti ini bisa kita sederhanakan dengan cara duanya ini kita kalikan ke depan. Jadi 2 dikali 10 jadi 20. Kemudian log 0,1. Log 0,1 adalah minus 1. Jadi 140 ditambah 20 kali min 1. Berarti 140 dikurang 20. Maka jawabannya adalah 120 desibel. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang di option A. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Sebuah benda diletakkan 15 cm di depan sebuah cermin cekung yang jari-jarinya 20 cm. Maka jarak dan sifat bayangannya apa? Jadi yang harus kita perhatikan, alat optik yang digunakan itu apa? Jadi kita perhatikan ini adalah cermin cekung. Jadi keterangannya adalah kalau cermin cekung dan lensa cembung ya,
ini memiliki pengertian bahwa fokusnya itu bernilai positif. Kalau kebalikannya, cermin cembung dan lensa cekung itu memiliki fokus yang bernilai negatif. Rumusnya sama, yaitu 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Jadi dikatakan di soal bahwa sebuah benda diletakkan 15 cm di depan sebuah cermin, berarti ini adalah menyatakan jarak bendanya S, dan fokusnya itu sama dengan setengah kali jari-jarinya. Jadi kalau jari-jarinya 20 cm, maka fokusnya itu sama dengan setengah kali 20, berarti 10 cm. Dan karena cermin cekung, berarti kita gunakan nilainya positif. Jadi fokusnya adalah 1/10. Saat ini tadi soalnya adalah sebuah cermin cembung, kita gunakan jadi 1/-10 seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke S-nya yang 15 ditambah 1/s aksen. Maka untuk mencari 1/s aksennya bisa kita gunakan jadinya 1/10 dikurang 1/15. Ini samakan penyebut, jadi 30, ini 3, ini 2, 1/30. Maka kita balikkan S aksennya menjadi 30 dibagi 1, yaitu 30 cm. Kita sudah dapat jawabannya 30 cm. Jadi ada dua jawaban yang jawabannya sama, 30. Masalahnya muncul ada 30 cm yang tegak, dan ada juga 30 cm yang terbalik. Nah, kita perhatikan S aksennya. Apabila S aksen itu positif, berarti itu dia bersifat nyata terbalik. Kalau S aksennya bernilai negatif, berarti sifatnya maya tegak. Dan yang karena kita peroleh 30 cm tadi positif, maka kita pilih yang 30 cm terbalik. Jadi jawabannya adalah yang di option D. Kemudian tambahannya, biasanya soal ada juga 30 cm terbalik, kemudian apakah diperbesar atau diperkecil. Untuk itu kita gunakan nilai M-nya. Kita bandingkan nilai S aksen dengan S. Jadi kalau S aksennya 30, kemudian S-nya adalah 15, ini hasilnya 2. Apabila hasilnya lebih dari 1, maka itu namanya diperbesar. Kalau hasilnya kurang dari 1, maka hasilnya diperkecil, nilai mutlaknya ya. Jadi kalau hasilnya misalnya negatif 30 bagi 15, itu kan kalau dimutlakkan hasilnya tetap 2, maka itu tetap dianggap diperbesar, namun dia tadi bersifat maya. Jadi yang dimaksud dengan nilainya itu adalah nilai mutlak dari hasil bagi X aksen dengan S-nya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah meluru selama 10 hari, suatu zat radioaktif hanya tersisa 1/4 bagian. Maka berapakah waktu paruh dari zat radioaktif tersebut? Jadi kalau ini konsepnya adalah rumusnya ya. Jumlah zat yang tersisa sama dengan jumlah zat awal dikali setengah pangkat lama penyimpanan dibagi dengan T setengah. Atau selain jumlah, biasanya juga digunakan aktivitas. Jadi aktivitas pada suatu saat sama dengan aktivitas peluruhan di awal dikali setengah pangkat T per T setengah. Jadi ini adalah dua rumus yang mungkin sering dikeluarkan. Pertama kita perhatikan bahwa setelah meluru selama 10 hari, berarti ini adalah lama penyimpanannya T besar, suatu radioaktif sisa 1/4 bagian, berarti NT-nya itu 1/4. Dan yang mula-mula selalu kita anggap satu bagian utuh. Jadi 1/4 sama dengan 1 dikali setengah pangkat 10 per, kita anggap T setengah itu sebagai X. Ya, kita akan mencari nilai X-nya. Jadi 1/4 itu sama dengan setengah pangkat 2. Sama dengan setengah dipangkat 10 per X. Untuk memudahkannya, setengahnya kita coret. Kita peroleh 2 sama dengan 10 per X, kita kali silang. 2X sama dengan 10, X-nya sama dengan 5. Dengan demikian, berarti tadi T setengahnya sama dengan X, yaitu selama 5 hari. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang option A, yaitu 5 hari. Kita lanjut ke soal berikut. Suatu gas nitrogen pada kelajuan RMS, ya, root mean square-nya, sama dengan V1, yaitu 300 Kelvin. Jika kelajuan RMS-nya diperbesar menjadi 2 kali, maka suhu gas nitrogen tersebut berubah menjadi berapa? Jadi suatu hubungan antara kecepatan ya dengan suhu, maka kita ingat rumus energi kinetik secara umum adalah setengah mv kuadrat, dan energi kinetik untuk gas itu rumusnya adalah 3/2 kT. Nah dari sini kita bisa peroleh bahwa hubungannya adalah si V kuadrat ini ternyata sebanding dengan T. Jadi kita bisa tuliskan V1 kuadrat kalau kita bandingkan dengan V2 kuadrat itu sama dengan T1 per T2, atau mungkin modifikasinya menjadi V1 per V2 sama dengan akar dari T1 per T2, terserah kita gunakan yang kiri atau yang kanan. Nah, pertama kita perhatikan bahwa disebutkan si kelajuannya ini menjadi 2 kalinya. Jadi kalau kita anggap V1-nya ini 1, V2-nya menjadi 2, menjadi 2 kali lipatnya. Mula-mula suhunya adalah pada saat 300. Yang ditentukan adalah nilai T2. Maka 1/4 sama dengan 300 per T2, maka T2 nya tinggal kita kali silang.
4 dikali 300. Jawabannya adalah 1200 Kelvin. Jadi jawabannya adalah option D. Ingat dalam topik ini ya, T itu suhunya adalah selalu dalam satuan Kelvin. Jadi seandainya satuannya masih dalam Celcius, kita ubahnya menjadi Kelvin dengan cara si Celciusnya kita tambahkan dengan 273. Jadi untuk soal-soal seperti ini, dalam perbandingan harus kita menggunakan suhu dalam satuan Kelvin ya, tidak boleh menggunakan satuan Celcius. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mesin Carnot menyerap panas dari tandon panas bertemperatur 127 derajat Celcius. Jadi T1-nya, suhu panasnya ya, T1 sama dengan 127 Celcius, kita ubah ke Kelvin tambah 273, berarti itu sama dengan 400 Kelvin. Kemudian suhu rendahnya 27 Celcius, kita ubah ke Kelvin ditambah 273, jadi 300 Kelvin. Nah, efisiensi itu sama dengan T1 dikurang T2 dibagi T1. Kita kali 100%. Maka tinggal kita hitung, kita masukkan data T1-nya 400, kemudian data T2-nya 300, dibagi T1-nya 400, dikali 100. 400 dikurang 300, 100, dibagi 400% ini ya. Jadi 1/4 dikali 100 adalah 25%. Maka untuk soal ini jawabannya adalah option D. Selain menggunakan perbandingan suhu, efisiensi juga bisa kita gunakan dengan kalor yang masuk dikurang dengan kalor yang dikeluarkan, masuk dikurang keluar dibagi kalor awal dikali 100%. Ini juga bisa digunakan untuk mencari efisiensi dari suatu mesin Carnot. Jadi demikian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk lulus di sesi ujian mandiri. Kalau ada yang kurang jelas atau ada requestnya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Dan kalau kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian untuk membantu mereka juga lulus di ujian seleksi. Sampai jumpa di video selanjutnya.